Jemaat yang dikasih Tuhan, bersama saya Pendeta Debbie Sofia Widara. Kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita baca merenungkannya, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu. Saat ini bersama-sama di tempat kami masing-masing, ketika kami juga bersama-sama merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ketika kami akan baca merenungkan akan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami baca, mendengarkan dan firman-Mu, kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam surat Roma pasal 14 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Roma 14 ayat 7 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudara? Atau mengapakah engkau menghina saudara? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang melihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, pertanyaan untuk kita, maukah kita hidup damai dan sukacita? Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara menjawab kita mau hidup damai dan sukacita, ada satu hal yang penting supaya hidup kita damai dan sukacita, yaitu pengampunan dan penerimaan. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat di ayat 10 dalam pembacaan kita dikatakan, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Nah, saudara-saudara, bagaimana kita akan hidup damai dan sukacita kalau kita masih suka menghakimi, bahkan juga katakan apa tadi, menghina saudara kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Pasti kita pernah melakukan kesalahan, pasti kita juga pernah melakukan dosa. Kalau kita pernah, mengapa kita menghakimi mereka yang berdosa, ataupun membuli mereka yang melakukan kesalahan? Saudara-saudara, apakah kita lebih baik dari mereka yang ketahuan berdosa? Apakah kita lebih baik dari mereka yang ketahuan bersalah? Bedanya mungkin mereka ketahuan, sedangkan kita tidak. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang bijaksana. Orang suci punya masa lalu, orang berdosa punya masa depan. Dan ketika kita tahu ada saudara kita yang berdosa, ada yang bisa kita lakukan.
Bapak Ibu buka di Matius 28. Kita buka Matius 28 ayat 15. Matius 18 ayat 15. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ayat 19, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Matius tadi, ayat 8, Matius 18 tadi, ayat 15, 16, 17, ada proses yang kita lakukan. Ketika kita mendapatkan seorang berdosa, bersalah, jadi tidak langsung menghakimi, ada proses. Matius 18 sudah mengajarkan kita, tegurlah dia secara 4 mata. Kalau tidak berhasil juga di ayat 16, menghadirkan 2-3 orang saksi. Lanjut lagi, kalau tidak mau mendengarkan, kita bisa menyampaikan itu kepada jemaat. Juga kalau tidak mau mendengarkan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ada proses yang dilakukan, dan itu dilakukan dalam kasih dan ketulusan. Nah, saudara-saudara, yang mendukung lagi adalah ketika kita juga mendoakan, sehingga anugerah Allah dapat membuat orang yang telah berbuat dosa itu menyadari kesalahannya dan bertobat. Nah, Rasul Paulus mau menasihatkan itu kepada kita, untuk kita saling menerima dan berhenti menghakimi serta saling menghina, karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan saja mau mengampuni kita, sehingga kita lepas dari beban dosa dan kesalahan kita. Mengapa kita tidak mau mengampuni? Pengampunan yang didasarkan kasih Tuhan memberikan kita kelepasan dan kesegaran. Sehingga sebagai orang yang telah diampuni Allah, kita juga wajib untuk mengampuni. Seperti dalam doa Bapa kami yang seringkali kita ucapkan. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan yang kita lakukan bukan saja karena itu perintah Tuhan, tapi pengampunan itu membebaskan kita. Kita lepas dari beban masa lalu. Pengampunan juga menjadikan hidup kita merdeka dan bahagia. Contoh yang ada, yang Bapak Ibu saudara tahu, pengampunan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaraku, saya dan saudara mungkin sedang ada dalam proses untuk mengampuni. Setiap kita butuh proses untuk bertumbuh, dan kita juga butuh dukungan sesama kita. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudara, hanya Tuhan saja yang menjadi hakim, bukan kita. Hanya Tuhan saja yang menjadi Tuhan atas kehidupan kita dan saudara-saudara kita. Yang perlu kita lakukan adalah saling mengasihi, saling menerima, sehingga kita bisa hidup damai dan sukacita dengan sesama kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi hakim bagi orang lain, untuk kami tidak saling menghakimi, tapi kami saling mengampuni dan kami saling menerima akan satu yang lainnya. Bapa dalam surga, kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami, dan biar kami boleh wujudkan dalam hidup kami untuk kami saling mengampuni. Terima kasih kami boleh ada di tahun 2024 dan kami juga bersyukur pesta demokrasi boleh berjalan dengan baik dan boleh selesai dengan baik. Siapapun nanti yang akan terpilih untuk menjadi para pemimpin bangsa dan negara kami,
untuk mengemban kepercayaan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga menolong mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat TNI Polri, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati dan Tuhan menjaga kehidupan mereka, dan Tuhan melindungi mereka. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian. Tuhan juga memberkati dalam kesaksian yang mereka nyatakan, sehingga setiap orang boleh mengenal, setiap orang boleh percaya siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga menyerahkan untuk Bahtera Sinode PBIB, fungsionaris majelis sinode, bahkan juga kegiatan persidangan sinode tahunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-9 Maret di Mubal, Kalimantan Timur II. Tuhan memberkati panitia yang bekerja, panitia yang mempersiapkan segala sesuatu, bahkan juga utusan-utusan yang akan hadir di kota Samarinda untuk bersama-sama menggumuli, merencanakan dan memutuskan apa yang terbaik untuk sinode kami. Kami juga berdoa pada tanggal 10 Maret nanti akan diadakan penukuhan para calon pelayan firman dan sakramen di tengah-tengah Bahtera Sinode PBIB. Tuhan memberkati seluruh persiapan yang dilakukan sehingga para calon pelayan firman dan sakramen ini mereka boleh mempersiapkan diri mereka untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang telah percayakan bagi mereka. Dan ketika mereka nanti akan ditempatkan di jemaat-jemaat, tolong mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh setia dengan pengakuan mereka, ya, dengan segenap hati. Bapa di dalam surga, berkati setiap kami dalam gumul juang kami. Bagi kami yang sakit, Tuhan pulihkan kami. Tuhan jamah bagian tubuh kami yang sakit. Bagi kami yang bergumul dengan hidup rumah tangga, dengan persoalan yang kami hadapi, hubungan suami istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara, Tuhan memberkati kami, sehingga kami dalam hikmat Tuhan kami dapat duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan hidup kami. Kami yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan juga berkati kami. Bagi kami yang bergumul untuk mempersiapkan, membawa cinta kasih kami di hadapan Tuhan dan jemaat, Tuhan juga berkati. Bagi kami yang berusaha menyelesaikan pendidikan kami, Tuhan tolong kami dan kuatkan kami. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, di tempat kami masing-masing, kami membawa setiap doa dan kemujuan kami. Kami membawa anak-anak kami, Tuhan juga berkati mereka, sehingga mereka serius dalam mempersiapkan masa depan mereka, serius dalam iman mereka. Berkati kami sebagai orang tua, sehingga kami juga boleh menjadi sahabat bagi mereka, memperhatikan mereka, mengasihi mereka, mendengarkan curahan hati anak-anak kami. Dan kami menjadi orang tua yang dapat menjadi contoh dan teladan sebagai pengikut Kristus yang taat dan setia. Kami juga berdoa untuk seluruh tugas tanggung jawab kami, pekerjaan, usaha, kerja yang kami lakukan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat bertanggung jawab. Kami melakukannya dalam ketulusan dan kejujuran. Tuhan tolong kami, berkati kami. Inilah doa kami Tuhan, ampun salah dan dosa kami. Sehingga setiap doa yang kami naikkan tidak terhalang karena dosa yang kami lakukan. Kami alaskan doa kami ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.